Halo guys, selamat datang di channel aku. Di sini kita akan membahas seputaran motivasi, seputaran afirmasi, dan juga karakteristik individual human being pada umumnya. Di video kali ini kita akan berbicara tentang seorang wanita mandiri dari segi positif dan negatifnya. Di sini itu seperti kehidupan pada umumnya, seperti mata uang, seperti permukaan, apapun itu, selalu ada dua sisi tentang suatu objek atau subjek, di mana ada positif dan ada negatif menjadi seorang wanita yang mandiri. Karena ketika kita tuh bicara tentang perempuan, ada banyak sekali cerita yang bisa kita kulik dan itu tuh nggak bakal ada habisnya. Oke, di awal kita mau bahas dari segi positifnya dulu ya. Segi positif seorang perempuan mandiri itu kira-kira yang bisa aku sebutkan kali ini tuh sekitar ada 6. Nah, kita cek and recheck diri kita masing-masing ya, para perempuan. Nomor 1, dari segi positif, perempuan yang mandiri itu selalu ada di konteks all by herself gitu loh. Jadi sangat melakukan semuanya itu serba sendiri, mengerjakan apa-apa serba sendiri, semua yang dihasilkan sendiri, seperti seolah ada kepuasan tersendiri buat para wanita atau perempuan mandiri itu ketika dapat melakukan semua hal dengan sendiri. Yang nomor 2, dari segi positif seorang perempuan mandiri itu yang paling kita tahu, yang sudah umumnya orang tahu itu adalah perempuan mandiri itu tidak bergantung pada orang lain. Karena ya itu tadi, balik ke nomor 1 tadi. Karena semua apa-apa dilakukan sendiri, hampir mereka tuh seolah-olah tidak butuh orang lain. Kebanyakan sih ya, perempuan mandiri itu kayaknya serba bisa. Naik motor oke, pasang gas oke, angkat galon juga oke. Ya itu contoh-contoh kecil yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ya itu, image-nya dia yang tidak tergantung atau bergantung pada orang lain itu sangat kuat. Yang nomor 3 itu perempuan mandiri itu lebih dewasa ya teman-teman. Jadi memang terkesan, mungkin tidak terkesan aja, terkesan atau dirasa di mana perempuan mandiri memiliki kedewasaan yang lebih solid, lebih terlihat dari tingkah lakunya, dari tutur katanya, atau dari dia menghandle, dari cara mereka menghandle sesuatu untuk, terutama untuk kehidupannya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Maka banyak ada case di mana perempuan mandiri itu akan selalu diajak oleh teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk diminta kayak advice gitu, mungkin karena kedewasaannya itu tadi. Yang nomor 4, karakter positif, segi positif seorang perempuan mandiri itu adalah sangat bisa diandalkan. Jadi banyak orang-orang yang akan mengandalkan seorang perempuan yang mandiri tersebut untuk melakukan tugas-tugas yang berat, dirasanya berat atau apa gitu, dan contohnya nih, kita di sekolah nih, kita seumuran ya, tetapi umur kan semua orang sudah pada tahu, umur itu tidak mengukur kadar kedewasaan atau kadar yang bisa diandalkan. Nah, otomatis ketika kita sudah dewasa, dianggap dewasa sama orang, berarti kita tuh juga dianggap bisa diandalkan untuk menjalankan, melakukan, mengemban tugas yang menurut orang lain mungkin berat, dan kita sebagai perempuan mandiri dianggap selalu bisa untuk mengerjakan tugas itu dan selesai gitu. Yang kelima,
nggak bisa dibilang lucu, tapi ini fact, ini fakta. Perempuan mandiri itu tidak bucin, pemirsa, tidak bucin. Karena apa? Karena memang sangat jarang banget kejadian di mana perempuan mandiri itu bucin ke pasangannya. Kalau udah dikecewakan itu biasanya itu dia lebih baik pergi mencari kesenangan sendiri gitu loh. Mungkin karena dia terbiasa melakukan apapun sendiri, maka being alone, being sendiri itu bukan hal yang menakutkan. Jadi para pria kalau sudah merasa memiliki pasangan seorang perempuan mandiri, jangan berharap deh dia bakal bucin-bucin ke kalian. Yang keenam merupakan adalah nomor yang terakhir segi positif dari perempuan mandiri, yaitu serius dalam berhubungan. Perempuan mandiri itu nggak suka main-main dalam menjalani hubungan apapun itu ya, hubungan percintaan, hubungan pekerjaan, hubungan apapun itu. You know why? Karena bagi seorang perempuan mandiri, waktu itu adalah aset yang berharga, pemirsa. Nah, tadi kita tuh sudah ngomongin segi positifnya ya kan, ada 6 poin. Sekarang aku akan ngomongin soal segi negatif being independent woman, perempuan mandiri. Yang pertama, perempuan mandiri itu negatifnya tuh tidak butuh orang lain. Nah, ini tuh kadang dicap sebagai sosok sombong. Padahal sih enggak ya. Karena mereka itu terbiasa melakukan semuanya sendiri, jadi terkesan antisosial gitu loh. Padahal sih enggak. Tapi enggak apa-apa sih, itu pendapat orang dan memang harus aku sebutkan karena ini memang aku merasakannya sendiri gitu. Karena seorang perempuan mandiri itu memang cuek banget akan penilaian orang lain, opini orang lain tentang dirinya gitu. Poin yang kedua, negatifnya menjadi seorang perempuan mandiri. Kadang perempuan mandiri ini menganggap ada nih beberapa ya, nggak semua sih ya. Jangan tolong di disclaimer ya. Ini aku ngomong ini memang ada. It's a reality. Di poin kedua ini, seorang perempuan mandiri itu sering menganggap rendah orang lain, which is not good, nggak bagus ya teman-teman. Kadang mungkin ada di benaknya seorang perempuan mandiri itu, aku nggak butuh dia, aku bisa kok lakuin semua sendiri, dan akhirnya terkesan sangat ego, dan itu kembali menganggap orang lain itu levelnya lebih rendah daripada dirinya sendiri, itu which is nggak bagus ya. Kadang ada juga perempuan mandiri yang sudah menikah nih, terkadang terlihat lebih superior dibandingkan suaminya. Pasangan saya tidak merasakan seperti itu ya, ini cerita sedikit. Semandiri-mandirinya saya, tapi kembali ke sifat orang masing-masing, bagaimana mereka bisa menempatkan posisi masing-masing di dalam rumah tangga ya. Kalau saya memang mengakui saya adalah perempuan mandiri, tapi saya juga tidak pernah yang namanya melangkahi suami saya, karena bagaimanapun juga suami itu memang posisinya ya kalau nggak setara nomor 1 di keluarga. Nah, di sini kebetulan posisi kami setara, jadi kita tuh benar-benar menghargai roles masing-masing gitu. Jadi semandiri-mandirinya kita sebagai perempuan, jangan sampai menganggap orang lain tidak selevel sama kita. Itulah, tapi itu terjadi loh, inget ya, itu terjadi. Di poin ketiga, negatifnya perempuan mandiri itu biasanya susah tunduk kepada atasan. Nah, itu untuk dunia kerja ya. Jadi aku sarankan untuk perempuan mandiri, lebih baik kalian itu membuka bisnis sendiri deh. Jadi biar tidak ada atasan yang akan memerintah atau biar tidak merasa diperintah gitu loh. Jadi memang karakter perempuan mandiri ini memang agak susah untuk tunduk dengan atasan.
kesannya tuh bisa dibilang kayak pembangkang. Kalau di kalau di environment kantor itu akan terkesan seperti seorang pembangkang. Kalau itu dari segi kantor ya. Kalau dari segi rumah tangga, yang kategori susah tunduk ke atasan ini adalah suami tuh akan ngasih label ke istrinya, ini istri aku susah banget patuh, susah banget nurut. Nah itu juga kategori susah tunduk kepada atasan atau kepada siapapun deh kayak gitu. Yang terakhir, nomor 4, negatifnya perempuan mandiri itu sulit menerima kesalahan orang lain. Toleransinya kurang. Bisa dibilang kayak gitu ya. Kadang aku juga begitu sih ya. Bukan berarti gimana ya, aku merasakan kok. Tapi aku lagi memperbaiki sifat-sifat jelekku ya kan. Jadi tapi ini aku beberkan aja. Yang terakhir itu adalah seorang perempuan mandiri itu sangat sulit menerima kesalahan orang lain. Dan kalau sudah seandainya itu terjadi, dia tuh pasti akan mulai ngasih opini di kepalanya dia, ini orang ini salah, gue nggak suka gitu. Antara dia akan nge-cut itu orang, atau akan dia berusaha untuk bilang konfrontasi itu salah. Tapi ketika tidak diterima, maka dia akan lebih baik memilih pergi daripada dealing atau berurusan dengan kesalahan orang yang tidak bisa diterima oleh dirinya sendiri. It's closing time. Jadi itu tadi yang aku jabarkan tadi itu segi positif, negatif menjadi atau sosok seorang perempuan mandiri. Memang, ini disclaimer lagi, memang tidak semua perempuan mandiri mungkin mempunyai sifat atau sikap atau karakter yang sudah aku sebutkan tadi yang di awal-awal, tapi kebanyakan sifatnya memang hampir mirip seperti itu. Jadi aku mau undur diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Satu hal yang harus selalu diingat, semandiri-mandirinya seorang perempuan, terkadang mereka atau kita ini perempuan mandiri masih sangat ingin diperlakukan layaknya seorang Barbie.